Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fusa semua, kembali lagi dengan tim Media Futsa dengan podcast program Jejak Mahasiswa Berprestasi. Nah, saat ini aku Rafiatul Hasana akan memandu pembicaraan dalam beberapa menit ke depan bersama narasumber hebat kita dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Nah, saat ini aku udah bersama dua narasumber kita nih ya. Boleh nih Kak, kita perkenalan dulu dari kakaknya? Oke, halo Sobat Pusa, kenalin aku Nisa Mentari Sitorus Pane. Biasa teman-teman menyapa aku Nisa ataupun Mentari dari program studi agama-agama dan saat ini berada di semester 6. Dan tentunya saat ini kita diundang dalam podcast Media Pusa untuk mengisi edisi program dari mahasiswa berprestasi. Benar sekali. Boleh kakaknya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ireli Putri, biasanya dipanggil Ireli. Saya merupakan mahasiswa semester 4, tepatnya pada jurusan studi agama-agama. Berarti aku bisa manggil Kak Nisa dan Kak Leli. Nah, aku mau nanya nih, kakaknya asalnya dari mana daerahnya? Kalau asal sendiri itu Kota Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan. Iya, tepatnya di Sumatera Utara nih Kak Pia. Kalau Kak Leli? Kalau saya asalnya dari Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat nih. Iya. Nah, kalau kakaknya sendiri kan emang dari Sumber nih. Kalau kakak ini kan dari luar Sumatera Barat. Iya, betul sekali. Boleh nih aku nanya alasan kakak memilih kuliah di UIN Imam Bonjol Padang? Oke, terkait memilih ya, tentu itu merupakan salah satu pertanyaan yang udah universal ya kita dapatkan sebagai mahasiswa rantau tentunya. Dan yang membuat saya tertarik untuk berkuliah tepatnya di Sumatera Barat dan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang itu pertama ya ketertarikan ya Kak, dari segi lingkungan ataupun budaya yang ada di Sumatera Barat, karena tentu berbeda sekali ya itu perbudayaan yang ada di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Untuk itu, nah sebagai mahasiswa rantau, satu hal yang harus kita pelajari itu adalah beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita dan melihat seperti apa kondisi dan situasi sehingga kita dapat berkembang tentunya, karena seperti pepatah yang ada di Minangkabau ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Baik. Kalau kakak sendiri, Kak Leli kan asalnya dari Sumatera Barat nih. Iya, Kak. Dari banyaknya universitas di Sumatera Barat, apa alasan utama kakak? Atau ada ketertarikan dari dulu udah jadi universitas impian atau apa nih Kak? Boleh? Untuk memilih dan ketertarikan di UIN Imam Bonjol Padang ini ya Kak. Yang pertama tentunya saya memilih UIN Imam Bonjol ini sudah melalui tahap pertimbangan yang begitu matang ya Kak. Tentunya banyak sekali universitas-universitas yang titik keunggulannya tuh tentunya berbeda satu sama lainnya. Tetapi di sini saya melihat dari UIN Imam Bonjol ini bisa untuk menampung dari berbagai prestasi ataupun dari bakat-bakat yang saya miliki. Tentunya contohnya dari jurusan saya studi agama-agama, karena saya aktif di kepenulisan. Jadi di dalam jurusan ini saya melihat bahwasanya prestasi-prestasi yang saya dapatkan atau bakat-bakat yang saya minati itu bisa untuk saya kembangkan. Itu salah satu ketertarikan saya. Dan kenapa saya memilih di sini? Karena salah satunya itu saya melihat beberapa dosen dari UIN Imam Bonjol Padang ini sangat mengapresiasi saya, karena dulu tuh waktu Kak sedikit bercerita ya Kak. Boleh. Dulu ada dari dosen UIN Imam Bonjol Padang ini yang datang ke sekolah kami, dan dari sana saya melihat Bapak itu sangat mengapresiasi apapun yang saya berikan dan juga memberikan beberapa motivasi kepada saya. Jadi dari situ saya juga tertarik dan saya melihat beberapa keunggulan dari UIN Imam Bonjol Padang ini. Nih teman-teman, udah banyak nih dari alasan kakak ini yang dari luar Sumbar, bahkan dari testimoni langsung nih dari yang di dalam Sumbar. Nah aku mau nanya nih, dari prestasi kakak berdua ini selama berkuliah di sini, kakak udah semester 6 nih. Iya betul. Dan kakak udah semester 4. Iya. Selama udah semester 6 ini apa sih Kak pengalaman yang udah kakak dapatkan di UIN Imam Bonjol Padang ini dari organisasi atau prestasi akademik dan non akademik yang udah kakak dapatkan? Boleh nih Kak? Oke, baik, terkait pengalaman tentunya ya, apalagi saat ini kita sudah berada di semester akhir ya, tentunya lagi sibuk-sibuknya ya. Nah, pertama sekali saya berkecimpung itu di dunia organisasi HMP, yang mana di situ adalah tempat saya bertumbuh dan berkembang untuk mengenal seperti apa sih sebenarnya Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ini. Nah, setelah berkecimpung di HMP ataupun mengikuti beberapa kegiatan, baik itu di bagian internal kampus ataupun di luar kampus,
itu adalah merupakan salah satu cikal bakal yang harus kita pegang sebagai seorang mahasiswi. Nah tentunya dari pengalaman saya juga mengikuti sebagai duta kampus. Nah dari duta kampus itu juga melahirkan banyak sekali relasi Kak, bukan hanya di tingkat kampus tetapi tingkat kota ataupun internasional. Karena memang di duta kampus itu kita kan bukan hanya sebagai brand ambassador, tetapi kita memiliki Porbi ya namanya. Dan di situ merupakan salah satu kita untuk mengeksplor ataupun memotivasi kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya, sehingga terkait pengalaman dari HMP ataupun dari duta kampus merupakan salah satu cikal bakal yang saya pegang untuk berkecimpung di lingkungan mahasiswa ataupun di lingkungan masyarakat sampai saat ini. Dan juga beberapa pengalaman yang saya dapatkan melalui duta kampus ini juga kita mendapat relasi yang memang di luar dari dugaan kita nih Kak Pia. Seperti itu di dunia pre-wedding organizeran ataupun event organizer, di situ kita ternyata sudah terlatih nih di duta kampus bagian keprotokoleran, mungkin itu di bawah UKM PPD ya. Di situ kita semua belajar baik itu MC, keprotokoleran. Jadi teman-teman untuk mendapatkan cikal bakal ataupun meningkatkan nih Kak soft skill ataupun hard skill, nanti teman-teman boleh bergabung ya di beberapa UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang gitu. Dari banyaknya nih Kak prestasi dan pengalaman yang Kak dapatkan, aku nanya nih, dari kapan sih Kakak mulai tertarik untuk berproses dan memulai prestasi-prestasi yang Kakak dapatkan itu? Dari kapan sih mulainya awalnya? Oke, terkait kapan titik mulainya nih Kak. Pertama saya mulai tertarik untuk mengikuti beberapa kompetisi itu dari almarhum Ibu Ayu. Saya tertarik dan terinspirasi dari beliau karena saya pernah mengingat satu pertemuan kelas di mana Ibu itu menyatakan kepada kita bahwa setiap mahasiswa itu memiliki prinsip. Jadi mulai di situ nih Kak, jadi aku memikirkan apa sih prinsip yang aku lakukan sebagai mahasiswi. Nah mulai dari situ aku mulai memapping nih apa saja kegiatan yang akan saya lakukan sampai semester 6 sampai akhir hari ini. Jadi itu melakukan pemappingan dari semester 2, 3, 4, dan 5 itu saya sudah menstruktur kegiatan-kegiatan besar yang memang akan saya lakukan. Dengan adanya pemappingan itu membuat kita lebih fokus nih Kak terhadap target kita. Jadi memang tertakar dan tentunya juga harus konsisten. Karena saya yakin bahwa setiap usaha yang ingin kita raih, kita harus menstrukturnya dengan baik dan rapi. Karena pada nyatanya sebaik-baik kita berusaha, tetaplah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan seperti apa hasilnya, Kak. Berarti kita tuh tetap yang penting tuh konsisten ya Kak? Betul sekali. Aku mau nanya nih ke Kak Leli, kalau dari Kak Nisa kan udah semester 6 nih, udah akhir. Nah yang semester 4 ini kan baru memulai nih Kak. Iya Kak. Sejauh ini udah berapa banyak pengalaman dan prestasi yang Kakak raih selama di UIN Imam Bonjol Padang ini? Baik Kak, mungkin terkait pengalaman, terutama pengalaman itu dimulai dari saya semester 2, yaitu dengan mengikuti lomba Kinmu, tepatnya pada pidato bahasa Indonesia. Tetapi saat itu Kak, saya tidak mendapatkan juara, mungkin karena saya rasa fashion saya tidak di sana. Tetapi saya berani untuk mencoba hal itu karena rasanya saya bisa, namun meskipun tidak juara, tapi setidaknya saya mendapatkan beberapa pengalaman dari mengikuti pidato Kinmu itu. Habis itu, karena rasanya di bidang pidato ini saya tidak memiliki potensi yang begitu memuaskan, jadi saya memulai untuk menulis. Karena pada awalnya mulai dari SMA pun saya memang suka menulis, tapi cuman hanya menulis beberapa cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman saya saja. Tetapi sejak saat itu saya mulai menulis di berbagai platform, contohnya itu ada di media kumparan Kak. Saya mulai di sana itu cuman hanya menceritakan beberapa pengalaman saya yang terjadi di masa lalu ataupun beberapa motivasi untuk teman-teman lainnya. Awalnya saya juga ragu dengan keputusan saya itu apakah tulisan saya bakal diterima, karena kita sama-sama kita ketahui bahwasanya platform ini cukup terkenal gitu ya. Tapi cuman ketika saya mencoba, ternyata saya bisa. Nah dari itu pada semester berikutnya saya mencoba untuk bikin tulisan yang berbentuk karya tulis ilmiah lagi Kak. Awalnya tadi kan artikel populer dan sekarang saya maju ke artikel ilmiah. Di situ kami juga pada semester 2 itu juga ada mata kuliah artikel ilmiah. Di sana kami memang harus ditargetkan menyiapkan satu artikel. Awalnya saya juga sempat ragu dengan artikel itu karena judulnya pun
rasanya untuk kita yang Islam itu sangat-sangat gimana. Mungkin di sini bisa saya spill untuk judulnya. Boleh itu di-spill. menjadi Kristiani di negeri beradat dan bersyariah. Mungkin bagi orang-orang di luar sana yang tidak mengetahui arti mendalam dari judul saya itu, bahkan banyak teman-teman saya yang bilang, oh kamu murtad ya, dia bilang begitu. Soalnya kan dari judulnya menjadi Kristiani ya. Jadi dari sana pun itu berhubungan dengan jurusan kami, yaitu studi agama-agama, di mana kami di sana juga harus mempelajari berbagai agama, namun tidak mendalami, tapi hanya sekedar mempelajari saja. Jadi dari sana saya memperdalam tentang kepenulisan ini, Kak. Seterusnya itu kemarin juga saya sempat juga mengikuti ajang Duta Muda Sumatera Barat. Awalnya saya sangat minder akan hal itu, Kak. Salah satu keminderan itu banyak dari orang yang bilang semua jadi duta itu kan kita harus menjadi fashion orang atau dilihat banyak orang gitu ya, Kak. Dari sana tentunya ketika kita untuk meraih prestasi itu ada pro dan kontra dari beberapa orang. Mungkin beberapa orang mendukung, tapi juga ada dari beberapa orang yang tidak mendukung kita. Tapi mungkin beberapa orang itu cuma memberikan saran saja ya, Kak. Ada juga yang bilang, oh tinggi kamu kurang loh, emangnya kamu bisa jadi duta. Tetapi dari sana kita kan melihat bahwasanya menjadi seorang duta itu tidak ada ukurannya dari tinggi badan. Pun kita juga bisa pakai heels kan, Kak, kalau kita pendek gitu. Jadi salah satu pengalaman saya itu menjadi duta muda itu seperti yang disampaikan Kak Nisa tadi, kita tidak mendapatkan relasi di dalam kampus saja, tetapi juga di luar kampus. Apalagi di Duta Muda Sumatera Barat ini tidak hanya dari UIN Imam Bonjol Padang saja, ada juga dari UNP, UNAN, dan teman-teman lainnya, atau bahkan ada yang dari SMA, Kak. Selain di kedutaan itu, saya juga aktif di organisasi, yaitu di Dema Fusa. Di sini kami juga di sini saya juga memiliki banyak pengalaman banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang menambah relasi. Iya, menambah relasi dengan teman-teman yang tidak hanya di studi agama-agama saja, Kak. Mungkin sekian, Kak. Kalau dari cerita Kak Leli ini kan udah banyak kayak contohnya gagal dalam karya tulis ilmiah, kinmu, atau merasa minder dengan omongan orang. Di balik itu semua ada nggak sih, Kak, sosok motivasi dari Kakak sendiri yang bisa membuat Kakak bangkit lagi, atau kayak ayo kita coba terus, ada nggak sih, Kak, yang memotivasi Kakak? Boleh istilah. Kalau masalah memotivasi tentunya pasti ada, Kak. Yang pertama itu yang sangat memotivasi saya itu tentunya orang tua kita ya, Kak. Tidak hanya dukungan saja, tetapi beliau juga memberikan doa kepada kita. Selain itu juga dari dosen ataupun teman-teman yang lain, atau bahkan kating-kating dari studi agama-agama. Karena kalau boleh saya sedikit bercerita, dari mahasiswa studi agama-agama ini kami solidaritasnya sangat tinggi. Jadi antara kakak tingkat dan adik tingkat itu memiliki relasi yang cukup dekat gitu. Jadi banyak dari kakak-kakak itu yang memberikan saya dukungan. Mereka bilang, oh kalau nggak bisa di sini, bisa di sini loh. Jadi banyak yang memotivasi saya, Kak. Termasuk juga dosen-dosen dengan memberikan arahan, oh mungkin kepenulisan kamu salahnya di sini, lebih baiknya nanti di sini gitu, Kak. Nah, teman-teman, dari banyaknya yang disebutkan dari Kak Nisa dan Kak Leli, prestasi-prestasi tersebut, aku mau nanya nih, kalau dari fakultas, bagaimana sih fakultas memfasilitasi prestasi-prestasi yang Kakak raih sendiri, Kak? Boleh dari Kak Nisa dulu? Oke, baik, terkait bagaimana ya, kontribusi yang diberikan fakultas terhadap prestasi yang kita miliki. Tentunya semenjak nih, Kak, saya dinobatkan sebagai duta kampus pada tahun 2024, itu bukan hanya dalam bentuk apresiasi saja, tetapi kita memiliki dukungan. Yang dimana pada saat ada kegiatan kampus itu kita selalu dilibatkan, ataupun ada kompetisi-kompetisi yang baik tingkat nasional ataupun internasional, itu memang kita dilibatkan, Kak. Tapi memang harus mengikuti prosedur yang ada. Dan salah satunya itu adalah terkait pengabdian kepada masyarakat internasional. Ini merupakan salah satu hal yang sangat saya apresiasi, Kak. Karena itu merupakan salah satu kegiatan yang berkecimpung di dunia internasional dan perdana, dan itu merupakan salah satu memang target kita, Kak, untuk mencapai akreditasi kemarin, dan itu alhamdulillah berlancar dengan baik. Alhamdulillah. Dan di mana setiap prodi itu tentunya menjalankan prokernya nih. Jadi nanti setiap prodi akan menjalankan beberapa proker, dan itu semua difasilitasi nih, Kak, sama kampus. Baik itu transport, biaya makan, hotel, ataupun keperluan-keperluan kita selama di Malaysia. Nah, selanjutnya pada saat ada kegiatan penyusunan kurikulum atau apapun itu, kita memang selalu dilibatkan. Dan pada saat saya sebagai duta kampus tentunya, Kak, saya pikir itu ya cuman kita ya diberikan semangat. Ternyata pada saat grand final itu nih, Kak,
kita dihadiri loh sama dosen, langsung didukung pada saat Rame nih Kak yang datang. Rame banget supportannya. Pada awalnya kan kita ragu nih Pak, pasti teman-teman yang lain sibuk nih kuliah. Iya. Ternyata pada saat selesai pengumuman mereka ada di pojok kiri, sudah mendukung nih Kak. Luar Jadi biasa sekali Mak. betul ya, karena di Fakultas Usuluddin ini benar-benar nih seperti yang disampaikan Ilali tadi itu, bahwa soft skill ataupun hard skill yang dimiliki setiap mahasiswa itu bakal diapresiasi dan bakal memang dibenahi oleh fakultas sendiri gitu. Kalau Kak Nisa sendiri kan berkecimpung di duta kampus itu internal kampus. Kalau Kak Leli sendiri kan duta muda Sumatera Barat itu kan eksternal kampus. Bagaimana nih Kak dari fakultas terhadap prestasi Kakak? Apakah fakultas ada memberikan dukungan langsung atau bagaimana? Boleh nih diceritakan. Terkait dukungan ya Kak, tentunya kalau dukungan setiap prestasi dari mahasiswanya itu tentu bakal diapresiasi ya Kak. Terkait dari Duta Muda Sumatera Barat ini Kak, ini sangat-sangat diapresiasi dari pihak Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, terutama kemarin juga dari Kaprodi kami menanyakan bagaimana untuk kelanjutan dari ini, karena kebetulan saya menjadi runner up 2 dari Duta Muda Sumatera Barat Kak. Jadi kan ini ada kelanjutannya untuk go nasional, tapi cuman saya rasa dengan saya yang sudah semester 4, ya meskipun belum semester 6, belum terlalu sibuk, tapi sudah sibuk juga ya Kak. Karena kan kita juga harus menyeimbangkan antara akademik dan luar akademik, non-akademik ya Kak. Takutnya nanti kalau saya lanjut, saya ketinggalan banyak pembelajaran. Jadi dukungan dari fakultas itu sangat mendukung Kak. Kemarin juga sempat fakultas menawarkan untuk biaya ke sana nanti juga bisa untuk diusahakan. Tapi cuman itu kembali lagi kepada saya karena rasanya saya tidak bisa untuk menyangkupi hal itu. Bukan berarti fakultas yang tidak mendukung saya untuk maju ke nasional, tapi emang dari sayanya yang tidak mau untuk melanjutkan dan merasa tidak bisa untuk melanjutkan dan tidak mampu untuk melanjutkan. Nah, terakhir nih Kak, satu pesan boleh nih untuk mahasiswa-mahasiswi FUSA yang masih minder atau merasa belum pantas nih untuk mencoba kayak aku nggak bisa nih di bidang ini, boleh nih Kak pesannya. Oke, baik, mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih minder untuk mengembangkan sayapnya, kalau dari kita sendiri kapan lagi memulai, lebih baik memulai dulu daripada tidak memulai sama sekali, karena bagi saya ketika kita sudah memulai, kita sudah satu langkah lebih maju daripada teman-teman yang lain, karena apapun hasilnya itu merupakan salah satu pengalaman yang luar biasa dalam hidup kita. Baik, terima kasih banyak Kak Nisa. Nah, sekarang Kak Leli nih, boleh nih satu pesan untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Usuluddinnya Kak? Baik Kak, satu pesan dari saya untuk mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, teruslah berproses, karena semestinya kita tidak harus menjadi yang terbaik, tetapi menjadi yang baik dari diri kita yang sebelumnya. Meskipun kita gagal ataupun kita minder akan hal itu, tetapi teruslah mencoba, karena kita tidak tahu di jalan yang mana kita akan mencapai kesuksesan itu Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Leli, terima kasih banyak Kak Nisa atas waktunya. Nah teman-teman, kita udah sampai nih di penghujung podcast kita bersama mahasiswa berprestasi dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Untuk teman-teman semua tetaplah berproses dan mencoba apapun yang teman-teman lakukan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.